Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Hondak merupakan salah satu perang yang dikisahkan sebagai pertempuran terbesar umat muslim melawan kaum Quraisy, di mana pada saat itu sebelum melakukan peperangan, seluruh pasukan umat muslim bahu-membahu membangun parit untuk mengitari Madinah. Parit tersebut difungsikan sebagai salah satu bentuk strategi perang umat muslim untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan Al-Ahzab Quraisy dan Bani Nadir. Dalam peristiwa tersebut, tidak hanya dari kalangan para pasukan perang saja yang membangun parit, namun Rasulullah SAW juga turut serta membangun parit tersebut selama 3 hari 3 malam. Bahkan dalam kondisi kekurangan bahan makanan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang kelaparan. Bahkan tidak sedikit dari mereka selama 3 hari penuh tidak makan. Hingga suatu ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan bahwa mereka sedang kelaparan. Kedua sahabat tersebut kemudian membuka baju dan menunjukkan jika perut mereka diikat dengan batu besar untuk menekan usus dan menahan lapar. Tanpa banyak bicara, Rasulullah SAW kemudian juga menunjukkan jika ia memiliki 3 batu di perutnya. Sederhananya, pada saat itu Rasulullah SAW ingin menunjukkan jika beliau juga sedang menahan lapar. Ketika Rasulullah SAW membuka bajunya dan menunjukkan 3 batu yang diikat pada perutnya, salah seorang sahabat bernama Jabir merasa sangat tersentuh. Jabir pun kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang menemui istrinya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengizinkan Jabir untuk menemui istrinya. Jabir pun bergegas pulang. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang dilihatnya kepada sang istri. Jabir menyampaikan jika ia melihat 3 batu diikat di perut Rasulullah. Lalu Jabir bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, makanan apa yang kita miliki saat ini?" Kemudian sang istri menjawab, "Kita memiliki 1 sak kecil gandum." 1 sak kecil gandum ini ukurannya sama dengan 2 genggaman tangan orang dewasa, dan 1 ekor kambing kecil. Kemudian Jabir meminta kepada sang istri untuk segera memasak keduanya. Ia bergegas menyembelih kambing kecil yang dimilikinya, kemudian mengulitinya. Setelah kedua masakan tersebut siap, Jabir kemudian kembali bergegas menemui Rasulullah. Pada saat itu Jabir berbisik kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya makanan sedikit. Datanglah Anda dengan 3 atau 4 orang sahabat." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Berapa banyak makanan yang kamu miliki?" Jabir menjawab, "Saya siapkan 1 kambing saya dan 1 sak gandum." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian berdiri di atas batu. Dengan lantang beliau mengatakan, "Wahai Muhajirin dan Ansor, datanglah ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua." Sontak pada saat itu Jabir merasa kaget bukan kepalang, karena
makanan yang ia siapkan itu jumlahnya sangat sedikit, sementara jumlah Muhajirin dan Ansor pada saat itu sudah berjumlah ribuan. Jabir lantas berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Muhajirin dan Ansor makanan hanya cukup untuk 3 dan 4 orang saja." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Pulanglah dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang." Jabir yang masih belum mengerti, ia bergegas pulang setengah berlari. Di tengah perjalanan, belum sampai di rumahnya, ia sudah mengucapkan, "Wahai istriku, wahai istriku, wahai istriku, kita dipermalukan." Kalimat "kita dipermalukan" ini sebenarnya bukan kalimat ingin menjatuhkan Rasulullah, namun karena ia panik. Kenapa? Karena makanan yang ia siapkan memang jumlahnya sangat sedikit, hanya cukup untuk 3 atau 4 orang saja. Sementara Rasulullah SAW mengundang ribuan pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk datang ke rumah Jabir. Pada saat itu Jabir menceritakan semuanya kepada sang istri. Namun sang istri yang memiliki kepercayaan penuh kepada Rasulullah SAW tetap tenang. Ia bertanya kepada Jabir, "Apakah ada pesan dari Rasulullah?" Jabir pun menyampaikan jika Rasulullah SAW berpesan agar Jabir pulang dan tidak menyentuh makanan sebelum Rasul datang. "Baik, jangan disentuh, biar Rasulullah SAW datang," jawab sang istri dengan tenang. Ia tidak panik sebagaimana yang dialami oleh Jabir karena kepercayaannya kepada Rasulullah SAW sudah full 100%. Pasti Rasulullah SAW memiliki solusi dengan apa yang telah beliau lakukan. Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW datang dengan membawa ribuan pasukan ke rumah Jabir. Sampai di rumah Jabir, Rasulullah SAW kemudian masuk ke dalam dan meminta Jabir untuk menutup pintu. Lalu Jabir menunjukkan makanan yang ia siapkan kepada Rasulullah SAW, 1 wadah adonan roti dan 1 wadah kari yang ditunjuk saat itu. Kemudian Rasulullah SAW memegang tempat makanan tersebut dan meminta istri Jabir untuk memanggil pembuat roti di seluruh Madinah. Tidak lama, para perempuan dari Madinah pun datang beramai-ramai ke rumah Jabir. Rasul pun meminta agar masing-masing perempuan mencuil sedikit dari adonan roti tersebut, sementara Rasulullah sendiri menyendokkan sendiri kari yang telah disiapkan. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Jabir memanggil para pasukan yang ada di luar rumah. Masing-masing 10 sahabat yang dipanggil dan tutup kembali pintu rumah Jabir. Setiap kali ada sahabat yang masuk, Rasulullah SAW sama sekali tidak membatasi seberapa banyak mereka makan, karena mereka sudah 3 hari menahan lapar. Semuanya dipersilakan untuk makan sepuasnya. Hingga kemudian 1000 pasukan telah kenyang dengan jamuan yang dibuat di rumah Jabir. Menyaksikan hal itu, Jabir pun terheran-heran, karena tidak sedikit pun adonan roti dan kari yang dibuat oleh istrinya berkurang. Karena ketika dicuil dan dituangkan, adonan kembali mengembang pada bentuk serupa. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Jabir untuk memanggil seluruh warga Madinah yang pada saat itu juga sedang kelaparan. Maka dipanggillah ribuan warga Madinah
untuk makan dari gandum dan kari yang ada di rumah Jabir dengan cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Tidak disangka, setelah memberi makanan kepada seluruh penduduk Madinah, adonan roti dan kari yang dibuat oleh istri Jabir masih utuh hingga akhirnya Jabir beserta keluarganya bisa makan dengan kenyang. Lalu kembalilah pasukan perang Madinah bekerja menggali pari.